Jadi guys, kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film horor Amerika 2021 yang berjudul Seance. Arwah film dimulai di kampus Edelweiss, di mana sekelompok siswa melakukan pemanggilan arwah untuk menghubungi hantu. Seorang siswa yang melakukan bunuh diri tahun lalu yang viral. Seorang perempuan bernama Alice memulai bernyanyi tepat pada pukul 3 dini hari. Seorang perempuan bernama Carrie menyatakan bahwa pemanggilan arwah tidak nyata. Dan tak lama tiba-tiba mereka mendengar gerakan dari belakang mereka. Alice pun menggeser tirai kamar mandi untuk melihat ada apa di sana. Saat mereka melihat, ternyata bak mandi sudah penuh dengan darah. Kemudian tiba-tiba sebuah tangan muncul dari bak mandi itu dan memegang pergelangan tangan Alice. Carrie berteriak ketakutan dan berlari kembali ke asramanya. Ternyata itu hanya candaan gadis-gadis itu, dan hantu yang ada di bak mandi adalah teman mereka, Lenora. Di kamar, Carrie menutup pintu dan pergi untuk tidur, tapi tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dan ada wajah yang mengenakan topeng. Di kamar mandi, gadis-gadis itu mendengar jeritan bernada tinggi. Mereka pun berlari ke kamar Carrie dan melihat ke jendela asrama dan menyaksikan dia terbaring mati di tanah. Selanjutnya kita melihat gadis lain bernama Camille Meadows datang ke kampus Edelweiss. Dia pergi menemui kepala sekolah yang menyatakan bahwa dia perlu menjadi lebih baik selama semester berikutnya. Setelah dia membawanya, tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Helena. Helena mengatakan bahwa ini adalah kamar Carrie yang sudah meninggal. Dan setelah itu Helena pergi dan memintanya untuk datang ke ruang belajar untuk jadwal kelas. Saat Helena menutup pintu kamar Camille, tiba-tiba lampu ruangan mulai mati. Setelah beberapa saat Camille pun pergi ke kelas dan duduk. Tak lama Lenora dan Devon tiba di sana dan mereka mengancam Camille dan menyuruhnya pergi, tapi Camille tidak mau pergi. Kemudian Helena masuk dan menyuruhnya pergi dan duduk di tempat lain, tapi Camille bahkan tidak bangun saat itu. Alice dan Bethany juga tiba dan selama pertengkaran Alice menumpahkan segelas air pada Camille. Camille yang marah pun bangkit dan menamparkan wajah Alice dengan keras. Mereka pun mulai berkelahi dan dibubarkan oleh kepala sekolah yang memanggil mereka ke kantornya. Di kantor kepala sekolah, Nyonya Landry meminta nama kepada Camille, tetapi Camille tidak menyebutkan satupun juga yang memulai perkelahian itu. Di kamar Camille lagi rebahan, tiba-tiba lampu mulai berkedip sekali lagi. Di tengah kilatan dia tiba-tiba melihat Carrie berdiri di sudut dan tidak ada lagi. Kemudian Camille menghidupkan senter di HP-nya dan dia mengecek di bawah tempat tidur itu, tetapi tidak ada, dan dia malah menemukan seseorang di tempat tidurnya yang tertutup spray tetapi kepalanya ada darah. Tiba-tiba Camille bangun dari mimpi buruknya. Saat itu ada ketukan di pintu dan Camille melihat seorang pria di luar yang ada di sini untuk memperbaiki. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Trevor, dan ketika dia mencoba memperbaiki lampu yang berkedap-kedip, dia menyatakan bahwa ibunya adalah kepala Nyonya. Camille mendengarkannya dan kemudian pergi ke kelas. Saat kelas, guru mengungkapkan bahwa Bethany telah memenangkan beasiswa Ivy Gate untuk 250.000 dengan menulis esai. Semua temannya benar-benar terkejut. Di ruangan Nyonya Landry, mereka disuruh pergi ke perpustakaan dan Nyonya Landry menugaskan mereka untuk memindai semua buku untuk pengarsipan online mereka. Saat Camille pergi ke bagian penyimpanan, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Di belakang Camille melihat seorang gadis mengenakan topeng. Selanjutnya Camille mulai bergerak di sepanjang dan di luar rak buku. Dia menyaksikan wajah yang mengerikan dan dia mundur ketakutan ketika sebuah tangan meraihnya dari belakang. Camille menjadi takut dan jatuh ke lantai. Saat itu Yvonne dan Lenoir tiba di sana, tertawa dan mencemooh dan mengenakan topeng wajah mengerikan. Kemudian Helena tiba di sana dan gadis-gadis pergi setelah menggodanya. Setelah itu Helena mengungkapkan bahwa dia dulu dekat dengan Carrie juga dan dia tidak percaya bahwa Carrie bunuh diri. Saat itu Alice tiba dan mengatakan bahwa dia tahu cara untuk mengetahui berkomunikasi dengan arwah Carrie dan mengundang mereka ke kelas. Di sana mereka berkumpul di sekitar meja untuk melakukan pemanggilan arwah, tapi sebelum duduk Camille mengatakan bahwa dia melihat seseorang berdiri di sudut kamarnya dan setelah itu mereka duduk untuk berbicara dengan roh Carrie. Alice menyanyikan sebuah ayat Latin dan mereka mulai memindahkan lipstik di atas kertas. Kemudian Carrie sedang berbicara dan
dan lipstik menulis dia di sini. Mereka pun menjadi curiga dan tiba-tiba Ouya ditarik menjauh dan lilin berakhir karena gerakan tak terduga yang tiba-tiba. Mereka menjadi takut dan mereka semua berpencar. Saat itu Nyonya Landry menerobos masuk dan menyalakan lampu untuk menyaksikan semua siswa dalam keadaan yang sangat buruk. Setelah kecelakaan itu mereka semua duduk-duduk dan mendiskusikan kisah hantu Edelweiss. Di sana Bethany mengungkapkan bahwa itu seharusnya tidak menjadi lelucon ketika Carrie meninggal. Setelah itu mereka semua pergi ke asrama masing-masing. Di saat mereka keluar, Lenora tampaknya mendapatkan pesan dari laki-laki online-nya dan dia pun segera memisahkan diri ke area gelap pepohonan dan dia juga mengambil selfie. Tetapi tiba-tiba di belakang seperti ada seseorang dan dia berbalik dan melihat seseorang bertopeng muncul dan menusuk perutnya. Dia pun jatuh ke tanah dan segera diseret pergi. Sementara itu Camille di kamarnya belajar ketika dia mengalami seperti ada yang aneh di sekitarnya. Dia pun mengabaikannya dan setelah beberapa saat Helena masuk untuk memberinya catatan. Camille bertanya kepada Helena gadis macam apa Carrie saat itu. Helena pun menjawab bahwa Carrie adalah orang yang sangat baik. Pada hari berikutnya mereka melakukan balet tetapi kinerja Camille sangat buruk saat latihan berakhir. Kemudian Nyonya Landry mendapat telepon dari seseorang dan dia segera bertanya kepada mereka dan menyuruh untuk datang ke kantornya nanti. Mereka semua duduk bersama dan Nyonya Landry mengatakan bahwa Lenora telah hilang, orang tuanya telah menelepon dan mereka semua tidak tahu Lenora kemana. Mereka mengatakan bahwa Lenora tidak akan pernah pergi tanpa memberitahu mereka. Nyonya Landry memberitahu mereka bahwa barang-barang pribadinya juga hilang yang membuat mereka berpikir apa yang telah terjadi dan untuk mengetahui mereka memutuskan untuk mengecek kamar Lenora. Mereka meminta tolong kepada Trevor untuk membuka pintu dan dia pun setuju untuk membuka pintu untuknya. Begitu mereka mencapai kamarnya ternyata barang-barang pribadinya benar-benar hilang. Trevor ada di pintu memohon mereka untuk cepat masuk sesegera mungkin sebelum meninggalkan tempat itu. Mereka melihat menyatakan bahwa Lenora membuatnya di tempat tidur dan dengan itu dia mengangkat spray untuk mengungkapkan salib berlumuran darah merah di spray putihnya. Mereka kemudian memanggil Nyonya Landry apa yang terjadi dan bertanya siapa yang melakukan itu semua. Dan Nyonya Landry sudah menelepon polisi dan sedang dalam perjalanan. Mengikuti insiden mereka mencari di internet tentang hantu Edelweiss dan nama gadis itu muncul sebagai Alicia Kane yang meninggal pada tanggal 13 Oktober tahun 1988. Sementara itu Helena mengeluarkan buku siswa dari tahun 1998 dan mereka menemukan gambar Alicia Kane yang mengejutkan mereka bahwa dia mengenakan kalung salib yang sama yang mereka temukan di tempat tidur Lenora. Selanjutnya kita melihat Rosalind pergi ke kamar mandi. Begitu dia masuk ke dalam, lampu tiba-tiba mati dan dia mendengar seseorang di luar. Tetapi ketika dia melihat dari kamar mandi ternyata tidak ada orang. Tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Di kamarnya kita melihat Camille menulis beberapa catatan. Kemudian penanya jatuh dan ketika dia mengambilnya kembali tangannya tiba-tiba berlumuran darah dan pergi untuk membersihkannya ke kamar mandi. Dan ya dia menemukan mayat Rosalind. Polisi segera dipanggil dan Nyonya Landry menyarankan semua siswa untuk kembali ke kamar mereka. Saat di kamar Camille, tiba-tiba Helena datang dan meminta untuk bergabung dengannya. Mereka berdua berbaring di tempat tidur dan merokok selama waktu mereka bersama. Mereka mendiskusikan kematian Rosalind dan Helena mengatakan bahwa dia percaya pada hantu. Camille mendengarkannya dan kemudian memberinya tongkat untuk keselamatan dirinya. Di kamarnya Bethany berteleponan dengan orang tuanya kemudian mengakhiri panggilan dan mematikan lampu untuk pergi tidur. Tetapi sesaat kemudian, sosok hantu Edelweiss berkerudung muncul di depannya. Dia pun berteriak dan teriakannya bergema melalui koridor membuat Camille dan Helena berlari ke kamarnya. Mereka memeriksa ke bawah tempat tidur dan di lemari tapi tidak ada siapa-siapa. Nyonya Landry juga tiba di sana dan menolak untuk mendengarkan cerita hantu yang diceritakan oleh Bethany.
Bethany. Keesokan harinya Camille menerima teks dari Helena yang menyatakan bahwa Alice telah memanggil semua orang ke ruang kelas. Begitu mereka tiba di sana, semua mereka sudah siap untuk melakukan pemanggilan arwah. Alice menyebutkan bahwa mereka akan menghubungi hantu Rosalind untuk mengetahui bagaimana dia terbunuh. Saat mereka memulai pemanggilan arwah, Rosalind mencoret-coret bahwa dia telah dibunuh dan Camille lah yang membunuhnya. Pada saat itu juga Camille berteriak marah dan menyebutnya semua omong kosong. Di saat Alice mau meninju wajah Camille, Helena datang untuk menyelamatkannya dan meraih Camille dan bersama-sama mereka pergi. Dalam perjalanan kembali, Bethany mengatakan kalau mereka harus meninggalkan keluhan kepada polisi tentang Camille. Dan Alice juga setuju, tapi Yvonne tidak setuju. Kemudian untuk menjernihkan pikirannya, Yvonne memutuskan untuk pergi ke latihan tari dan menari dengan anggun. Dan tak lama tiba-tiba dia melihat topeng hantu Edelweiss di salah satu patung. Di saat berikutnya tenggorokannya digorok. Pada malam yang sama Camille bangun untuk mengambil teleponnya, tetapi tiba-tiba sebuah tangan memegang pergelangan tangannya. Camille pun ketakutan setengah mati dan menyembunyikan dirinya di bawah selimut dengan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba dia menyaksikan Carrie tidur di sampingnya. Dengan bersamaan dia bangun dan pergi ke kamar Helena untuk tidur dengannya. Selanjutnya kita melihat Alice mendapatkan pesan dari Yvonne bahwa Lenora baik-baik saja, dan Yvonne memintanya untuk menemuinya di luar. Saat itu juga Camille juga mendengarnya dan dia mengikuti petunjuknya sambil menyembunyikan pisau di belakang punggungnya. Saat dia mengikutinya ke koridor, tiba-tiba Camille dikagetkan oleh hantu Edelweiss yang memukulnya dan menjatuhkannya. Sedangkan untuk Alice, dia berjalan keluar dan menemukan mayat Lenora diikat di sekitar pohon. Dia pun mundur ketakutan dan hantu Edelweiss menjatuhkannya juga. Setelah insiden itu, Camille bangun dengan kepala berlumuran darah dan menemukan dirinya diikat ke kursi di samping Alice di ruang bawah tanah. Saat itu sosok bertopeng tiba di sana dan menempelkan paku ke lutut Camille. Tepat saat dia akan memukulnya dengan palu, sosok lain tiba di sana bersama-sama dan ternyata mereka adalah Trevor dan Bethany. Bethany mengaku bahwa mereka juga telah membunuh Carrie, Rosalind, Yvonne dan juga Lenora. Dia juga mengatakan bahwa Trevor tahu bagaimana membuat ruang merangkak di kamar untuk Carrie. Bethany juga memberikan alasan bahwa dia menyalin esai milik Carrie untuk beasiswa dan ketika dia memenangkannya dia memutuskan untuk membunuh Carrie dan yang lain agar kebohongannya tidak ketahuan. Kemudian Trevor menambahkan dengan mengatakan bahwa dia telah membunuh Alicia karena ketika dia berusia 12 tahun, membawanya ke kamar mandi dan memotong pergelangan tangannya. Sementara itu Helena bangun dan menemukan kamarnya kosong dan berjalan ke jendela dan melihat beberapa lampu berkedip di ruang bawah tanah. Sementara itu Bethany memutuskan untuk menempatkan semua pembunuhan di Camille dan memerintahkan Trevor untuk membunuh Alice terlebih dahulu. Tetapi setelah mendengar bahwa Camille mulai tertawa dan menyatakan bahwa nama Camille hanyalah identitas yang dibuat-buat dengan data palsu, dan mengatakan bahwa Bethany tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Tiba-tiba listrik padam dan Bethany pergi untuk menyalakan lampunya kembali dan Trevor mencoba membunuh Camille. Tapi untungnya Helena datang untuk menyelamatkannya dan memukul kepala Trevor beberapa kali dengan tongkat. Kemudian Helena melepaskan Camille dan mereka berdua mengangkat Alice untuk melarikan diri. Saat itu lampu menyala kembali dan Bethany kemudian memukul Helena dan menjatuhkannya. Sementara Camille mulai berkelahi dengannya. Perkelahian berlanjut dan Camille berhasil menjatuhkan Bethany dengan lampu tabung. Dan tiba-tiba beton di langit-langit jatuh di kepala Camille dan membuatnya pingsan. Setelah beberapa saat Bethany bangun dan merangkak pergi untuk mengambil pisau itu, tapi dalam sekejap Camille menyerangnya dengan lampu tabung yang rusak dan membunuhnya. Setelah selesai dia berjalan ke sisi lain, di mana Alice bangun dan Helena membawa Alice untuk berdiri. Di sana, Camille mengungkapkan bahwa Bethany dan Trevor lah yang telah membunuh semua orang. Kemudian dia meminta mereka untuk pergi, dan Camille pergi berburu Trevor. Di tengah deretan lemari Trevor sedang mencari Camille, dia menempatkan dirinya di belakang rak dan menjatuhkannya. Segera setelah dia memanjat di rak, Camille menancapkan pisau di kakinya. Trevor menjerit kesakitan, akhirnya jatuh di antara rak dan mematahkan kakinya sendiri. Saat dia merintih kesakitan, Camille merangkak
keluar dan menjatuhkan lemari besar di kepala Trevor dan akhirnya membunuhnya. Mengikuti balas dendam, Camille kembali ke asramanya untuk mengemasi semua barangnya dan melihat fotonya dengan Carrie. Terungkap bahwa Camille datang hanya untuk membalas dendam atas kematian Carrie. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia meninggalkan kampus. Saat berjalan pergi, Helena mendatanginya dan menyatakan bahwa dia mendengar bagaimana Camille melakukan segalanya untuk Carrie. Camille mengatakan bahwa dia dan Carrie tumbuh bersama, dan dia ingin tahu mengapa Carrie meninggal. Setelah mendengarnya, Helena mengatakan bahwa dia menelepon polisi dan mereka akan berbicara dengannya. Sebagai jawaban, kemudian Camille menjelaskan bahwa dia bukan Camille, bahwa dia hanya menggunakan nama itu untuk masuk ke sekolah itu. Setelah itu dia mulai pergi. Helena pun bertanya kepada Camille bagaimana dia bisa menemukannya. Saat itu Camille berjalan ke depan dan mencium Helena, dan kemudian mengatakan bahwa dia akan menemukannya di saat-saat terakhir. Mereka berdua pun melambaikan tangan satu sama lain dan juga melihat bahwa hantu Carrie melambaikan tangan pada Camille. Dan ya, selamat tinggal. Filmnya sudah tamat deh.